Semangat, salam semangat buat Sobat E-Kampus di luar sana. Senang banget kali ini bukan Pak Nanang yang jadi pewawancara ya Pak ya. Iya, sekali-kali lah aku banyak diem gitu. Jadi buat Sobat E-Kampus yang beberapa kali kemarin di YouTube, podcastnya kami, teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan wajah Bapak satu ini. Kali ini E-Kampus mendatangkan Pak Nanang Ruswianto sebagai direktur di PT Solusi Kampus Indonesia. Pak Nanang ini adalah direktur kami. Beliau seorang senior konsultan dan evaluator sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selamat datang, selamat join Pak Nanang. Terima kasih Mbak Ajeng sudah diundang hari ini, hari yang cerah kayaknya di luar juga cerah. Iya Pak, nggak Itu panas tapi cahaya matahari juga di belakang saya agak terang kan ya. oh, ini rapi sekali Pak. Oh, iya, iya. Tapi emang Ya, saya ya, paham Sabtu tuh harinya bersih-bersih rumah gitu. oh iya. Ups. Ya, ini bagian dari kenikmatan berdaring ria tuh ya kayak gini. Suasana aslinya itu bisa kita virtualisasikan gitu kan. Dan visualisasikan gitu. Iya. Terima kasih Mbak Ajeng ini sudah diundang, sudah senanglah bisa ngobrol-ngobrol lagi kali ini dengan teman-teman di kampus seperti itu. Iya, jadi Pak Nanang, saya itu beberapa kali kemarin-kemarin ini, kalau setiap ketemu dengan orang-orang di luar sana, Pak, ya calon klien maupun yang sudah menjadi klien kita, Pak Nanang, Ya. itu saya mendapati ada beberapa pertanyaan yang di setiap orang itu ditanyakannya itu beberapa kali gitu Pak, dengan pertanyaan sama. Nah, kali ini mungkin Pak kita bisa ini ya Pak ya, bisa menyajikan informasi yang nantinya bisa diperoleh sama semua orang di luar sana yang mungkin juga memikirkan pertanyaan yang sama gitu Pak. Ya. Ya. Salah satunya ini Pak Nanang. Jadi kita itu kan banyak sekali sistem informasi yang sudah kita develop ya Pak ya, dan sudah kita implementasikan. Dari mulai akademik, kemudian ada untuk keuangan, untuk pengelolaan aset, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan itu Pak, ketika waktu pas pertama kali ketemu sama kalian itu langsung nanyanya, Mbak ini bisa nggak diakses di HP? Itu Pak Nanang, karena perangkat handphone ya Pak. Iya gitu. Karena mungkin saya juga paham sih, karena kan HP itu rasanya kok lebih sering deket sama kita ya Pak ya. Serius. Kemana-mana tuh dibawa gitu. Iya. Itu Pak. Ya, memang apa ya, sekarang kan gawai-gawai mobile ini kan, atau perangkat-perangkat mobile ini kan ya mungkin lebih dekat dibanding pasangan kita, dibanding mungkin anak-anak kita kalau yang sudah punya momongan gitu ya. Artinya ini menjadi concern sebenarnya bagi e-kampus juga, kaitannya dengan bagaimana ke depan, sekarang dan ke depannya adalah e-kampus bisa lebih dekat lagi dengan para penggunanya, seperti itu. Nah, khusus untuk apakah bisa diakses melalui gawai mobile, dalam hal ini handphone, pada prinsipnya kalau kita bicara kapabilitas dan fungsi dari setiap modul ini kan beda-beda ya Mbak ya. Ada yang sifatnya memang untuk administratif, ada yang sifatnya untuk akses sejenak gitu, misal ngecek nilai atau ngecek jadwal, kemudian ya hanya satu arah untuk informasi satu arah. Ini memang kita proyeksikan untuk under mobile. Contoh kayak M-Kampus itu kan juga sudah ada di Android.
Walaupun juga mungkin ada yang bertanya kenapa nggak ada di iOS seperti itu. Bisa jadi begitu. Nah, ini tetap dalam roadmap kita di e-kampus untuk terus mengembangkan kapabilitas maupun platform yang lebih apa ya, multi platform lah. Jadi bisa di iOS, bisa di Android. Nah, khusus untuk modul-modul yang sifatnya administratif, misal peruntukannya bagi operator akademik atau back end sifatnya, itu memang kita desain interface-nya itu masih under desktop, ibaratnya belum ke bentuk handphone yang mobile yang kecil gitu ya, layar kecil, karena bekerja menggunakan layar kecil ini kan agak kesulitan lah, ada susah gitu. Jadi memang kita desain e-kampus modul, tiap modulnya ini disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi saat ini yang sudah kita kembangkan sendiri yang responsif lah namanya ya. Jadi bisa di desktop, bisa di mobile, handphone dengan layar yang lebih kecil dan bisa menyesuaikan, itu baru di akademik sebenarnya yang back end, karena di sana juga ada kebutuhan-kebutuhan dosen yang sifatnya kadang hanya upload materi, tidak ngentri nilai yang banyak, atau searching data yang agak complicated, atau menyesuaikan beberapa informasi akademik yang sifatnya datanya cukup banyak seperti itu. Nah, ini tetap bertahap dan kita juga pasti akan mengarah pada model-model tampilan aplikasi yang responsif. Tapi untuk saat ini memang dari kurang lebih mungkin ada 17 atau saya lupa ya, 17 sampai 20 modul dalam e-kampus. Kalau yang basic sih baru 6 ya, dengan M-kampusnya sendiri. Itu kita baru e-akademik sebenarnya, yang untuk basic e-kampus yang cloud. Jadi itu Mbak jawabannya. Kalau portal mahasiswa pun itu juga masih kita coba olah, karena portal ini nantinya juga akan untuk multi user juga, tidak hanya untuk kebutuhannya mahasiswa, tapi dosen dan juga tendik gitu, tenaga kependidikan. Mungkin itu ya. Jadi sesuai ini ya Pak ya, fungsinya ya. Kadang kan kalau misalnya Oh, operator kan juga bekerja dengan tabel, bekerja dengan masih banyaknya data, dan ya, kalau misalkan itu ditampilkan di mobile itu juga mobile agak ya. susah juga dibaca, jadinya harus dicubit-cubit nanti. Iya. Iya iya Pak, betul. Ya, shoot, dicubit kan namanya. Ya itu nanti biar tugas tim riset kita juga, nanti kita akan secara bertahap. Jadi bagi pelanggan cloud, ya sooner or later kita pasti akan mengarah ke arah sana. Meskipun sekarang itu yang anak-anak mahasiswa itu kan belum masuk kuliah ya Pak ya, maksudnya belum, Masih libur ini, ya. ya masih libur Hari kan. ini. Kemarin-kemarin juga waktu pas tiba ada pandemi dan kita diminta untuk selalu di rumah, itu juga teman-teman mahasiswa kan juga kuliahnya juga lewat kos-kosan, lewat ya kan Pak ya, lewat Ya, yang ada di di rumah. rumah. Itu pun juga ada juga yang apa, kegiatan kuliahnya mereka ngasihnya lewat HP juga Pak. Ya bisa juga sih. Ya. Nah, untuk yang ini Pak, yang pada kuliah online, yang kampusnya dosennya kebetulan sudah menggunakan aplikasi dari Microsoft 365, Pak Nanang. Oh ya, yang Nah, itu punya Microsoft. iya, iya. Itu gimana Pak untuk integrasinya, kemungkinan untuk integrasi dengan aplikasi akademik kita yang ada Oke. di virtual class-nya akademik ya Pak Nanang? Ya. Ya, prinsipnya kalau kita kan e-kampus ini kan ada yang versi on-premise, ada yang cloud ya, artinya yang SaaS, modelnya bersewa. Artinya bagi kampus yang memang daya beli atau capitalnya mencukupi untuk melakukan on-premise atau mengorder on-premise, artinya beli source code, itu nanti integrasi pasti akan masuk dalam mode customisasi. Artinya kalau bicara integrasi, e-kampus itu nggak alergi lah seperti itu. Jadi prinsipnya tetap memungkinkan, karena justru ketika kita mau berinteraksi dengan aplikasi lain, kebanyakan itu kesiapan dari aplikasi lain itu yang belum memenuhi syarat. Artinya entah protected atau source code-nya itu close gitu, nggak open. Atau kalau yang sudah platform-platform besar seperti Microsoft 360, kemudian
G Suite-nya Google yang kemudian banyak dipakai kampus juga itu memang secara technically itu dari hari ke hari itu mereka juga siapin modul API masing-masing gitu. Misal ada API untuk manajemen course kalau di G Suite itu sama halnya seperti kalau kita ada di Moodle itu, platform Oh, untuk ya. LMS ya. Ya, Platform untuk ya. LMS Moodle itu dari hari ke hari sudah dilengkapi dengan istilahnya kayak widget lah ya, kayak plugin yang siap untuk berintegrasi ya. Nanti bunyinya API gitu. Dan kampus, baik Suite maupun Cloud itu sangat ready untuk diajak berkolaborasi, berintegrasi dengan external apps apapun gitu. Ya tentunya dengan mekanisme API gitu, bukan lagi yang konvensional gitu, bukan hanya link juga. Ya, Kadang juga ya mohon maaf ada beberapa kampus yang menganggap hyperlink itu sudah integrated integrasi. gitu. Padahal ya ini kan beda ya. Ini agak-agak teknis nanti bicaranya. Tapi saya juga sering menemukan nih, jadi pengen cerita aja di konteksnya SPBE, karena saya juga mengevaluasi 2 tahun terakhir ini kurang lebih ada 12 kali 2 lah, sekitar 24 KLD ya, itu mixing antara provinsi, kabupaten, kota maupun kementerian level lembaga di pusat. 24 itu juga beberapa kalau kabupaten kota itu masih menganggap membuat satu halaman, kemudian halaman itu ada label atau logo aplikasi mereka Ya. dalam satu halaman, terus diklik lari ke aplikasi yang lain, itu dianggap integrasi. Saya Oh, sampai ngelus dodo gitu. oke. Ya serius, itu Ya. ada yang kejadian kayak gitu. Tapi kita memang perlu apa ya, memberikan pemahaman definisi integrasi itu kan ada secara literatur maupun inilah apa namanya textbook itu kan ada definisinya. Jadi pada prinsipnya e-kampus sangat terbuka untuk integrasi dengan model platform apapun, bahkan bagi kampus yang sudah memiliki sistem yang mau diintegrasikan selama pengembang aplikasi existing yang Ya, ada, sudah ya. ya legacy sistemnya itu open, ya ayo gitu kita duduk bareng, kita samakan apa namanya referensi karena ini yang menjadi pokok sebenarnya karena supaya tidak ada misinformasi yang terjadi seperti itu. Prinsipnya open, Mbak. Open kalau yang cloud nanti karena prinsipnya cloud adalah sewa, jadi ketika ada request khusus kayak tadi ada kampus dosen yang sudah menggunakan Microsoft 360 dan Microsoft 360 sudah ada API-nya, pengen diintegrasikan dengan akademi kita, ya yang penting adalah ruang lingkupnya seperti apa, nanti kita estimasi effort-nya. Jadi seperti itu teknis apa namanya integrasinya lah. Mungkin itu ya. Oke. Kemudian untuk yang isu yang saat udah bukan isu lagi ya Pak ya, ini sudah keputusan Pak Menteri ya Subsidi ya. memberikan Oh ya. Subsidi. memberikan apa Mbak Acek dapat subsidi dong. Acek mahasiswa S2 dapat subsidi nggak? Saya sudah tamat jadi saya udah nggak dapat subsidi ya. karena ini salah satu yang paling sering ditanyakan juga sih Pak Nana. Iya. Iya, jadi untuk kerjasama dengan provider Pak Nanang yang bisa memberikan akses bebas gitu terkait dengan pembelajaran jarak jauh, itu kita positioning kita seperti apa itu? Di mana ya? Ya itu kemarin juga saya juga sempat itu ada yang langsung tanya ke saya juga dari salah satu pengelola kampus. Jadi sifatnya apa namanya kerjasama sehubungan adanya banyaknya penyelenggaraan PJJ ya, ada e-learning supaya dapat kuota free lah ya. Sebenarnya free banget juga enggak karena anak saya itu yang di SMP itu dapat 10 giga bayarnya Rp10. Jadi tetap harus ada bayar membayar sebenarnya karena ya BUMN yang dijadikan apa namanya ISP-nya ini kan juga butuh pendapatan gitu ya walaupun sedikit gitu tapi tetap harus ada revenue kan. Saya pikir kalau positioning e-kampus sebenarnya selama ini sebagai fasilitator. Ibaratnya kita kan tahu nih misal kita kembangkan LMS salah satu kampus di Banten sana misal Spada nama kampus ACID seperti itu. Nah ini memang nantinya itu kan pasti ada alamat IP ya Mbak Ajeng tahu ya, maksudnya IP address dari domain itu. Nah domain address itulah kemudian yang akan di listing oleh si operator.
misal operator yang merah gitulah ya. Operator yang merah itu akan tanya, nanti IP mana Pak yang akan di redirect, yang akan kita listing ya. Kampus itu langsung berhubungan dengan operator. Jadi posisi kita hanya sebagai ya tadi yang nge-list aja. Oh Pak, ini e-learning-nya pakai IP ini karena domainnya di sini. Kemudian akademiknya ada di IP ini, domainnya seperti ini, subdomainnya ini. Biasanya sih nama aplikasinya, terus nama domain kampusnya gitu, ACID kan kayak gitu. Jadi kita hanya sebagai fasilitatornya posisinya di situ, bukan ya nggak bisa karena kan apa ya, kalau ada arsitekturnya lebih gampang. Ibaratnya ada gadget, itu kan larinya ke BTS dulu atau ke provider. Providernya yang ngelisting, dia yang akan oh ini larinya ke spada.kampus ACID yang ini, oh berarti ini free. Nah, nanti argonya dipateni lah, ini teknisnya kayak gitu terus. Jadi bisa lari ke sana dengan free seperti itu. Jadi kita posisinya di situ Mbak, enggak. Kemudian kita yang buka tutup keran, nyalain matiin argo itu bukan. Posisi kita nggak di situ gitu. Nah, masih dengan ini Pak, berkaitan dengan Mas Menteri juga yang terakhir kemarin waktu pas awal-awal beliau dilantik, kemudian nggak lama setelah itu ada kebijakan kampus merdeka. Salah satu poinnya yang apa? Yang kemudian membuat seluruh perguruan tinggi itu ternyata jadi mulai ngeh bahwa oh ternyata kebutuhan adanya tracer study itu ini juga ya. Jadi perlu gitu. Jadinya ya. Iya. Must have. Iya. Nah, sedangkan kita kan ada aplikasi alumni ya, Pak Nanan. Itu untuk yang teman-teman yang menggunakan layanan e-kampus cloud, itu apakah juga sudah bisa mendapatkan alumni, Pak Nanan? Modul alumni ya? Iya. Ya, ini memang kita salah satu yang kita jawab dari tantangan regulator hari ini untuk pelanggan-pelanggan e-kampus sendiri yang cloud. Memang di basic modul kita itu nggak ada e-alumni. Karena kita masih menyasar basic itu sifatnya must have. Jadi kampus itu harus punya. Kalau enggak hari ini ya kepondal-pondal lah, apa ya istilahnya, tidak bisa mengikuti ritme regulator maupun tuntutan masyarakat publik seperti itu. Nah, alumni kemudian memang kemarin kita sempat dari sekian pelanggan suite kita itu kan ada yang kemudian ready gitu. Karena ini sifatnya suplemen sebenarnya. Kalau memang kampus ready, karena gini Mbak, walaupun Mas Menteri, walaupun kementerian sudah membuat aturan, terkadang kampus di negara kita ini juga ya ada yang wait and see gitu. Ini kan kebijakan, kita coba tunggu aja nanti. Termasuk artinya iya, termasuk SKPI itu ya Pak, itu juga ya, mulai benar-benar itu udah lama itu aturan itu. Cuman gitu. kan artinya sebenarnya gini, kita tetap sebagai apa namanya ya, mitra kampus gitu yang sudah lebih dari 15 tahun mengembangkan sistem, dan bahkan kita itu sifatnya sebenarnya sudah tidak lagi developer gitu. Ya apa yang diminta dibikin itu sudah enggak. Bahkan kita sudah beyond itu. Misal, oh Pak, Bapak kalau butuh itu ya harus mempersiapkan ini dulu ya. Kan kita punya pengalaman. Ada yang kampus itu kan ada yang euforia ya, maksudnya ikut-ikutan gitu. Follower lah. Gara-gara sosial media jadi banyak follower. Kampus tetangga ke sini ikut ke kiri gitu, ke kanan ikut ke kanan gitu. Artinya alumni khususnya untuk mengelola tracer study ini kan sebenarnya tracer study sudah dari dulu gitu. Karena ini bagian dari bagaimana kampus memonitor alumni-alumninya supaya dia bisa menjadi daya tarik buat mahasiswa baru nanti yang masuk. Oh, alumniku sudah ada di perusahaan skala internasional, ada di perusahaan-perusahaan besar, jadi wirausaha, bikin startup, sudah jadi dekakon dan sebagainya. Ini kan daya tarik branding kampus supaya bisa menarik mahasiswa baru masuk ke dalamnya. Itu udah tidak bisa dipungkiri lah. Nah, tinggal mekanismenya bagaimana. Ada juga banyak, sekarang gini, kalau pelanggan-pelanggan, ini sekaligus pesan ya, maksudnya kalau memang pengelolaan alumninya itu masih sedikit, itu biasanya juga ya butuh gitu. Maksudnya
dibilang butuh juga sebenarnya ya butuh, mau kecil mau besar kalau sudah pakai sistem harusnya kan lebih efisien. Karena nggak ada yang bisa meringkas semua itu ya hanya teknologi gitu. Hanya sistem lah, ICT yang bisa membuat segalanya itu lebih efektif, efisien lah. Bahasanya kan kayak gitu. Nah, tracer study ini monggo kalau bagi pelanggan-pelanggan e-kampus yang sudah berlangganan SaaS yang cloud, itu tinggal order saja ke tim support yang ada di grup yang sudah di set up itu. Memang sudah siap, artinya sudah siap untuk dinyalakan modulnya, itu kita tinggal patch saja, selesai. Gitu. Tapi beberapa kemarin memang sudah kontak, Mbak. Ya, artinya sudah karena ada tuntutan dari pusat yang makin kencang dan situasi pandemi kayak gini sebenarnya yang paling mendorong banyak orang kemudian harus ini triggernya lebih kuat dengan ini. Karena dulu misal ya pelaksanaan tracer study itu kan nggak ya ada yang menggunakan foaming biasa diupload diisi nanti juga harus disinkron sama aplikasi dari kementerian juga tuh tracer study yang punyanya Belmawa apa ya pokoknya dari Dirjen salah satu yang ada di kementerian gitu untuk disync datanya. Nah ini juga challenging juga bagi kampus-kampus menengah ke bawah sebenarnya kalau yang menengah ke atas kan kayaknya apa ya prosedur dan ininya kan sudah berjalan rapi baik mereka udah major kalau yang menengah ke bawah ini kan ya nyon sewu gitu ya memang tidak sedikit juga yang sudah mulai menata urusan alumni gitu benar-benar alumninya diopeni lah gitu ya tidak hanya dipanggil ketika ada kepentingan tapi benar-benar ketika lulus belum punya arah gitu ya diarahkan gitu oh ini ada bikin career day bikin temu dengan industri dan sebagainya supaya bisa dibentuk bikin training-training kompetensi. Kan sekarang juga mungkin di kampusnya Mbak Ajeng juga kampus S1-nya maupun di S2-nya sekarang juga sudah ada LSP misal. Itu kan salah satu upaya kampus untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lulusannya gitu. Jadi nek lulus ya nyekel certified opo lah gitu supaya industri itu juga oh iya ya walaupun sertifikat juga biasanya kayak kita di industri kan juga ada mahasiswa pegang sertifikat BNSP, programmer, web programming gitu. Nah, ketika IGTFW mendem juga ya berdoa gitu. Maksudnya tetap harus diuji kan. Itu tapi minimal ketika sudah punya cap, punya certified seperti itu kan sortingnya sudah gampang gitu. Dia sudah masuk saringan halusnya itu dia sudah masuk lah gitu. Ya tinggal halus kan bis diayak ono sing lolos agak banyak kan jadi filter lagi loh pakai saringan kain atau apa yang lebih lembut lagi. Ya seperti itu. Tapi prinsipnya ketika pelanggan-pelanggan yang memang akan menerapkan tracer study di modul-modul e-kampus kita sudah siap. Berarti untuk alumni itu adanya bukan di paket yang basic ya Pak? Enggak ada. Itu semacam add-on tambahan dari kita. Istilahnya apa yang komitmen e-kampus lah bahwasanya kita akan migrasikan sometime itu nanti suite e-kampus suite kita itu akan migrate semua ke cloud sebenarnya. Ya itu entah kapan ya nanti kita lihat maturity kampus itu kan harus kita ukur karena kita bukan kampus kecil menengah besar dipadake 16 17 modul lebok kayak kabeh misal masukin semua jebret. Wah, itu iso mendem, Mbak. Ya, kita punya pengalaman gitu. Itu nanti lain kali kalau mau diceritakan. Kebetulan dulu proyek saya juga di Sumatera yang mengalami kasus seperti itu. Tuku aplikasi itu gampang, install aplikasi hari ini itu gampang. Implementasinya ya, Pak ya. Persis. Itu tidak melulu konsultan yang punya peran. Artinya siapa yang mau melakukan, mereka sudah punya kebijakannya atau belum, datanya ada atau tidak. Persis. Operator yang akan mengelola siapa gitu. Itu gampang kok. Install hari ini, develop aplikasi, install aplikasi itu hal yang sangat mudah dibandingkan 10-15 tahun yang lalu ya. Prinsipnya gitu. Ya. Nah, untuk yang ini Pak, untuk rekan-rekan yang tadinya menggunakan paket yang basic gitu. Nah, dan kemudian sudah berhasil implementasi semua modul yang ada di e-kampus cloud yang basic, kemudian ingin beralih nih Pak ke yang e-kampus cloud yang advance. Itu kan ada
tambahan beberapa aplikasi lumayan banyak, Ya, kayak ada advance. Pustaka, 8 gitu. kemudian Eriset, SDM. SDM. Itu gimana Pak nanti cara atau prosedurnya yang perlu dilakukan oleh teman-teman? Ya. Jadi bagi pelanggan kita yang memang masih berlangganan versi yang basic ya, artinya kan memang ada diferensiasi pricing, ada perbedaan harga antara yang bersewa basic dengan yang advance. Gitu. Karena memang advance ini kita peruntukkan pada dasarnya untuk kampus-kampus yang sudah melirik hal-hal yang nice to have, bukan lagi must have. Jadi yang namanya e-riset, e-SDM, e-pustaka itu sebenarnya nice to have. Kalau dalam klasifikasi dua besar kita itu kan ada yang must have, ada yang nice to have. Nah, ini nanti di-cross-kan. Nah, bagi yang sudah basic kemudian ready untuk masuk ke advance, sebenarnya ini kan tinggal nanti kontak saja ke tim pemasaran kita atau di tim support gitu. Karena itu tetap kita ukur. Jadi kita kembali lagi kita itu enggak ya karena pengalaman ya sekali lagi bukan hanya urusan apa istilahnya pricing saja gitu. Karena kalau nanti teman-teman punya semangat misal mengimplementasikan ESDM gitu, yang banyak kaitannya nanti dengan dosen, riwayat mengajarnya dia di akademik juga akan otomatis masuk ESDM, nanti urusan penelitian dia yang ada di riset juga otomatis akan menjadi SKP, akan masuk menjadi hitungan SKP-nya si dosen bersangkutan atau tendik, itu kan bukan perkara hanya install aplikasi gitu. Artinya prosedur di kampus sudah cukup mature belum gitu. Itu yang harus kita assess. Tapi kalau yang ya quote and quote gini ya, ada yang versinya memang nambah modul tapi tanpa nambah biaya berlangganan. Itu memungkinkan. Kampus memungkinkan. Tapi kita assess dulu gitu loh, Mbak. Tapi kalau yang aku ora perlu dises, pokoknya saya minta advance, ya sudah, Bapak bayar 15.000 per mahasiswa, ibaratnya gitu jadinya. Itu boleh, ya itu juga kami juga terima. Tapi kita tetap berikan masukan kayak tadi, Pak, sayang loh Pak, Bapak nambah berapa tuh per mahasiswa 5.000 misal ya, dari 10 jadi 15. 5.000 untuk dapatkan tambahan sebut saja 4 modul baru. Kami bolehlah Bapak isikan checklist ini. Ada nggak pengelola pustakanya yang dedicated? Ada pustakawannya, karena di situ benar-benar nomenklatur dan sebagainya itu harus dipahami oleh seorang pustakawan seperti itu. Kemudian untuk riset, Bapak punya lembaga nggak? Kalau ada ya, ada nggak yang mengelola? Bukan hanya berurusan dengan kementerian atau dengan pengelola kampus, tapi bagaimana memahami bisnis proses penelitian itu sendiri gitu. Jadi Nah nggak ini juga serta-merta langsung sekonyong-konyong. Oh iya Pak, baik langsung iya. langsung Iya, nggak seperti itu. iya, karena kita sayang saja gitu. Mending loh ya kalau saya bicaranya 5.000 itu Pak, ayo Bapak tata dulu. Mari nanti tak bantu gitu. Menata apa? Menata organisasi dan kesiapan kebijakan dan prosedur yang ada di kampus. Karena itu hari ini di SPBE saya jadi tak kaitkan. Okay. SPBE itu ada 3 domain, Mbak. Satu domain layanan, satu itu kebijakan, 2 tata kelola, 3 layanan. Indonesia indeks layanannya itu udah di atas 3 semua. Karena layanan ini paling gampang. Layanan itu sistem informasi, Mbak. Tinggal beli, ada vendornya, ada duitnya. Tapi menjalankannya butuh yang kedua domainnya, namanya tata kelola. Kalau nggak ada tata kelolanya, wis ambyar iki. Yo cuma dibelanjakan saja. Habis itu sopo iki sing nangani? Siapa yang mengelola terus datanya? Siapa yang bisa ditanya sama Pak Rektor kalau butuh data ini? Angkat tangan semua atau cuci tangan semua, nggak ada yang mau cuci piring di situ, ya kan? Tata kelola yang ini juga kebijakan yang nomor 1. Harus ada SK Rektor, SK Ketua, SK Direktur yang harus memayungi 2 hal tadi antara layanan dan tata kelola. Tata kelola itu bentuknya apa? SOP, aturan. Ya, kalau bahasa ISO-nya itu ya memang SOP sama instruksi kerja lah sampai ke proses peta proses bisnisnya. Ini kalau kita mau mengadopsi Permen 71, Permenristek dulu ya, masih Permenristek 71 2017 kalau nggak salah. Kalau nggak 17. Nah, itu yang harus diperhatikan dulu oleh kampus. Karena ini sayang nanti investasi yang di layanan ini sudah terbukti.
secara nasional bangsa kita itu inefisien dalam penyelenggaraan pengadaan layanan sistem elektronik. Ini nasional loh. Makanya tata kelola dan kebijakan ini harus diperhatikan. Makanya tadi kalau ada yang request, enggak apa-apa saya bayar 15.000 sini, saya minta 5 modulnya yang lain tolong diinstal di server saya biar saya jalankan. Ya kita lakukan. Cuma sebelum kita lakukan, kita pasti akan tanya masalah itu. Sayang Pak, 5.000 Bapak, mending Bapak tata dulu orang-orangnya. Mungkin orang yang merequest itu kan bisa jadi dorongannya macam-macam Mbak Ajeng. Ada yang misal karena kalau swasta yayasannya minta, karena mau memonitor data dosen. Mau pengen tahu alokasi dana penelitiannya itu pada lari kemana dan siapa saja penerimanya. Kalau bicara pustaka, efisien nggak pengadaan buku-buku kita, atau sekarang kekayaan koleksi buku kita itu sampai mana. Karena buku itu aset loh. Iya. Tapi kebanyakan kampus-kampus itu menilai buku itu kayak barang habis pakai. Padahal kalau dalam definisi data aset, disimak BMN dulu itu dengan nilai tertentu itu terkategori aset. Karena ada buku yang nilainya jutaan. Ya kalau buku luar kan, buku langka itu bisa jutaan. Nah, prinsipnya ketika ada keinginan dari pelanggan basic untuk migrate ke yang advance itu kita oke, tapi dengan syarat ketentuan berlaku kayak tadi. Masalah teknis sudah no issue. Karena itu kita sudah punya packaging-nya, ibaratnya itu kita kayak showroom. Di ininya ada brosurnya toh. Bapak mau mobil yang mana? Yang warnanya apa? Kuning. Enggak ada Mas di sini. Oh, saya ada di gudang belakang itu ada mobil. Bapak tinggal pilih apa, saya keluarin, selesai. Sama, Bapak milih modul yang mana? Saya tinggal keluarin, saya install aja di server Bapak. Pertanyaan berikutnya, server Bapak itu muat apa enggak? Gitu. Karena kan perkembangan data itu akan mempengaruhi storage. Juga itulah fungsi kita kan tidak hanya developer, kita konsultan gitu. Kita memberitahu, oh Pak, sewa kemarin servernya kayaknya kalau ketika 10.000 saja nih Pak, kapasitas maksimal server Bapak hanya sebut saja misal 250 giga. Padahal untuk menangani data akademik saja Pak, yang basic itu sudah tahun depan aja udah penuh Pak. Sering ya, gitu Pak, sering ada klien kan yang kemudian tiba-tiba merasa, perasaan kemarin KRS online lancar-lancar aja, sekarang kok ini ya, kok jadi melambat ya. Nah, ternyata pas dicek lagi oleh tim NA kita, wah lah, datanya sudah, mahasiswa barunya udah nambah banyak sekali gitu. Nah, itu kan juga data dan memori sebenarnya. Kalau nanti dalam ritme yang istilahnya akses user bersamaan, itu kan kekuatan memori yang ngaruh. Kalau storage itu biasanya nanti kalau kita bicara sudah ada virtual class kita itu yang ada di portal, mahasiswa kan ngupload tugas itu. Iya, tugas. Ya, ada yang sampai 10 mega, kalikan ribuan mahasiswa dihitung gitu. Ya dulu ketika nyimpen agak-agak cepat, sekarang kok agak lambat ya. Ya kan ibaratnya rumah luasan 10 meter persegi dulu masih kosong, naruh barang diuncalke langsung mlebu gitu. Lah nek wis keisi separo diuncalke malah gitu nabrak sing ning jero rontok kabeh malah padha metu ya. Itu ilustrasi sederhana saja. Artinya ketika data itu sudah banyak, pasti ada treatment khusus yang harus dilakukan. Entah mendefrag, ibaratnya menata lagi, mana yang penting disingkirkan, di backup, atau pikiran yang paling sederhana, udah Pak beli tanah sebelah saja, bikin gudang padi, selesai loh. Nah itu kan pilihan sebenarnya. Yeah. Kalau mau ngirit, tuh. Tapi kalau mau instan, biasanya orang Indonesia sukanya instan. Kebanyakan mie instan. Iya, pengennya instan cepat. Oh, sudah beli aja, beli tanah sebelah, Bang. Udah, nanti nyimpen itu udah selesai. Itu instan. Nah ini pemahaman juga yang perlu dipahami oleh teman-teman juga.